sisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang merugi pada umatku mereka yang datang kepada Allah dengan salatnya, yang dimana salatnya tidak pernah ditinggalkan, jangankan yang sunnah, yang wajib pun dilakukan, puasanya tidak pernah bolong, jangankan yang sunnah, jangankan yang Ramadan, yang sunnah juga jalan, zakatnya semua dia sumbangkan kepada orang yang miskin, dia rajin mentraktir temannya. Namun sayangnya apa kata Nabi SAW, mereka itu orang-orang merugi. Kenapa mereka merugi? Kata Nabi SAW, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Mereka memang rajin sholat, namun sayangnya lisannya pandai mencela, lisannya pandai membuli, lisannya pandai, tangannya pandai memukul. Tidak ada kebaikan di orang-orang. Pokoknya dia baik, tapi sayangnya dia suka berbohong, mencela, menjatuhkan orang, mengambil hak orang, memakan harta orang, memukul orang tanpa bersalah. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Jangan pikir sekarang kita punya hafalan Al-Quran, sholat kita rajin, namun sayang proses pembulian dalam lisan kita, kita mencela teman kita bully teman kita, itu merusak semuanya. Itu kerugian-kerugian yang akan datang. Dan apa kata Nabi SAW? Semua pahala salatnya, pahala zakatnya akan ditransfer kepada orang yang pernah dia cela, orang yang pernah dia bully, orang yang pernah dia gosip, orang yang dia pernah pukul, orang yang dia pernah ambil hartanya. Itu semua ditransfer kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Jemaah, mungkin kita akan bertanya, lantas kalau saya ini orang yang tidak pernah sholat, saya tidak punya amalan, bagaimana caranya? Maka dosa orang yang pernah kita bully, orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita curi uangnya, orang yang pernah kita cinta belakangi, itu akan pindah ke kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati dengan hati manusia, hati-hati dengan darah manusia, hati-hati dengan perasaan manusia. Semua itu akan kembali kepada kita. Jangan sampai kita berpikir orang yang kita bully, orang yang kita pukul tidak bisa membalas. Ingat, orang yang kita pukul, orang yang kita bully adalah orang yang bersujud kepada Allah, yang punya Tuhan namanya Allah, dan suatu saat nanti Allah yang akan membalasnya. Maka hati sekali lagi dengan perasaan manusia. Proses bullying sering terjadi. Hati-hati dalam mencela. Jangan pernah memandang bisnis orang, sejelek-jeleknya orang, bagaimanapun buruknya seseorang, mereka ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana ketika kalian menghina mereka, mencaci mereka, berarti kalian mencaci Allah yang telah menciptakan mereka. Maka jemaah rahimakumullah, hati-hati dengan proses pembulian ini. Jangan kalian berpikir bahwa Allah tidak pernah akan membalas. Allah akan membalas. Kalau tidak di dunia, di akhirat nanti. Silahkan memilih, ingin dibalas di dunia atau di akhirat. Namun sebaik-baik pilihan adalah menjaga lisan untuk tidak saling mencela, tidak saling membuli, menjaga tangan untuk tidak saling memukul. Orang-orang seperti ini, mereka pandai sholat, namun tidak pandai untuk menjaga tangan. Mereka pandai berpuasa, tapi tidak pandai untuk menjaga lisan. Maka hati-hati dengan yang sifat-sifat yang seperti ini. Maka tugas kita sekarang, jikalau saja kita punya dosa kepada manusia, maka silakan cepat meminta maaf kepada orangnya. Karena sesungguhnya meminta maaf kepada Allah itu sangat mudah, namun meminta maaf kepada manusia ada perasaan yang harus diobati. Maka jangan pernah menjadi sebuah permusuhan. Hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan hati. Karena memang hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang sering terjadi. Jangan sampai kaki kita sisa selangkah lagi masuk ke surga, namun karena dosa kita menzalimi saudara kita, sahabat kita, teman kita, membuli saudara kita, teman kita, itu terhalang dari surga itu tersebut. Dan bisa jadi kebodohan hari ini, bisa jadi ilmu yang tidak masuk ke otak kita di kelas itu karena kezaliman kita kepada orang-orang. Maka sekali lagi kami tegaskan, jangan pernah main-main dengan hati dan darah manusia, karena sesungguhnya Allah sendiri yang berjanji untuk membalasnya. Jika kita tidak punya amal untuk diberikan, dosa mereka yang akan ada kepada kita.